Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi seminar akuntansi manajemen. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama dari anggota kelompok. Next. Baik, yang pertama itu ada saya sendiri dengan nama Kadep Gunawan Saputra, NIM 1011. Kedua ada Putu Regi Ananda dengan NIM akhir 1105. Ada Ketut Gede Kertakusuma dengan NIM akhir 1109. Ada Inyoman Trienayana Divya dengan NIM akhir 1131. Dan yang terakhir ada Gede Wahyu Januarta dengan NIM akhir 1238. Next. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi yaitu peran akuntansi keberlanjutan, di mana akuntabilitas dalam ekologi, sosial, dan ekonomi. Next. Adapun latar belakang dari materi ini, di mana perspektif akuntabilitas dan kinerja organisasi melalui peran akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting yang terkait dengan konsep akuntansi lingkungan atau environmental accounting yang dikemukakan dalam milestone pelaporan berlanjutan menuju pelaporan terintegrasi 2020, di mana akuntansi lingkungan dinyatakan sebagai proses mengolah data atau informasi yang menunjukkan bagaimana mengurangi dampak negatif dan menciptakan nilai positif organisasi dalam akuntabilitas lingkungan. Di mana dalam konteks akuntabilitas pelaporan secara fungsional, substansi dari definisi fungsi dan berkembangnya akuntansi berkelanjutan adalah dari CSR dan bagaimana manajemen memberikan akuntabilitasnya. Next. Adapun masalah penelitian, berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan barusan terkait dengan akuntansi keberlanjutan, di mana kualitas pelaporan akuntansi keberlanjutan ini untuk entitas universitas yang termasuk dalam basis data GRI, laporan keberlanjutan sangat tinggi dalam mengacu pada perspektif peran pendidikan tinggi untuk menilai koherensi dan korespondensi. Model ini diperlukan untuk menilai tingkat penerapan dalam kematangan pelaporan keberlanjutan. Suatu organisasi melaporkan dan mengukur kualitas dengan mengevaluasi secara Global Reporting Initiative atau GRI. Akuntansi berkelanjutan ini dijelaskan berperan dengan prinsip kepatuhan pada nilai-nilai global dalam akuntabilitas manajemen lingkungan natural sosio atau ISO 14001, ISO 26000. Standar global bertujuan untuk memenuhi pelaporan keberlanjutan untuk kesejahteraan. Tetapi hambatan utama untuk mengembangkan ide ini adalah apakah mungkin mencapai konsensus universal dan bermakna tentang apa itu keberlanjutan atau kesejahteraan secara berarti, sehingga dapat disimpulkan mengenai apa saja peran penting akuntansi berkelanjutan dalam sebuah organisasi. Maka akan dilakukan penelitian di Universitas Lampung, Mangkurat, dan Beliban, Banjarmasin untuk mengukur perkembangan organisasi yang dilihat dari aspek akuntansi berkelanjutan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Saya akan membawakan materi tentang metode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan statistik inferensial non-parametrik. Subjeknya adalah aspek strategik, sosio, teknik, dan administratif terkait fitur pelaporan keberlanjutan. Nilai dari variabel dependen ini akan didapatkan dari rata-rata setiap rasio keuangan perusahaan yang dijadikan sampel dalam sustainability report. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan sustainability report. Pengungkapan sustainability report didefinisikan sebagai data yang diungkapkan perusahaan berkait dengan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan.
Next. Metode penelitian. Kemudian, dalam penelitian ini menggunakan teknik statis non-parametrik yaitu Chi-kuadrat atau Chi-square dan tabel kontingensi dalam pengukuran frekuensi observasi dan frekuensi yang diharapkan. Data dianalisis dengan analisis informasional dan analisis dengan menggunakan statistik non-parametrik Chi-kuadrat dan C kontingensi. Tahap analisis data dilakukan dengan mengumpulkan skor untuk setiap variabel dengan masing-masing indikator. Indikator yang dipenuhi diberi nilai 1 dan tidak dipenuhi diberi nilai 0. Jumlah maksimal setiap indikator dari setiap variabel adalah 5, paling rendah nilai 0. Next. Analisis data. Jumlah populasi sasaran adalah 151 orang yang berprofesi sebagai dosen dan jumlah populasi sasaran mahasiswa adalah 51 orang. Sampel yang dijadikan dasar menarik kesimpulan untuk generalisasi dari populasi, jumlah yang ditentukan dengan dasar pendekatan keterwakilan sampel. Secara judgement sampling serta keterwakilan sampel yang memenuhi kesesuaian dengan teknik analisis data yang digunakan. Jumlah sampel penelitian adalah 86 responden. Tahap analisis data dilakukan dengan pengumpulan skor untuk setiap variabel dengan masing-masing indikator. Indikator yang dipenuhi diberi nilai 1 dan tidak dipenuhi diberi nilai 0. Jumlah maksimal setiap indikator dari setiap variabel adalah 5 dan paling rendah adalah 0. Terima kasih. Presentasi saya lanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu hasil penelitian. Sesuai acuan penelitian pada 5 indikator peran strategi, tujuan fundamental menunjukkan koherensi dan korespondensi setiap indikator dalam memberikan peran pada akuntansi keberlanjutan tabel 2. Dimensi akuntansi keberlanjutan pada bagian dari milestones menuju pelaporan terintegrasi meliputi aspek fundamental, yaitu mengkomunikasikan aspek keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, environmental, dan society. Di sini juga ada tabel 2, yaitu tanggapan responden pada aspek strategi, pengembangan peran strategi, tujuan fundamental. Next. Tujuan fundamental terkait pelaporan Ministry of Environment 2002 adalah terkait dengan pemenuhan fungsi dan peran dari sistem informasi lingkungan organisasi. Tujuan mendasarnya yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengkomunikasikan nilai biaya konservasi lingkungan, environmental conservation cost, hal yang berkaitan dan bernilai dalam manfaat ekonomik serta keterkaitan dengan aktivitas konservasi lingkungan sebagai kinerja ekonomi atau keuangan. Yang kedua yaitu manfaat konservasi lingkungan sebagai kinerja lingkungan atau environmental performance. Next. Selanjutnya yaitu secara internal terdapat tujuan mendasar dari peran pelaporan, yaitu memenuhi informasi aspek lingkungan dalam cost dan benefit untuk pengambilan keputusan organisasi. Sedangkan secara eksternal, memberikan informasi dalam ukuran kuantitatif terkait akuntabilitas pengelolaan lingkungan kepada stakeholders organisasi. Hal ini terkait mandatori untuk menyajikan sesuai prinsip pada tujuan pelaporan dengan mengungkapkan akuntabilitas aspek environmental, social, and governance atau ESG.
Hal ini juga termasuk dalam hal menerima pengungkapan pelaporan organisasi terkait isu kualitas mutu global pada manajemen lingkungan ISO 26000, ISO 14001. Misi Dewan ini adalah mengembangkan dan menyebarluaskan standar akuntansi keberlanjutan yang membantu perusahaan publik menyingkap informasi penting dan bermanfaat bagi para investor serta pemangku kepentingan terkait pelaporan SASB CDSB 2017. Misi dicapai melalui proses ketat yang mencakup penelitian berbasis bukti dan berpartisipasi pemangku kepentingan yang luas dan seimbang. Next. Baik, sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil review yang telah kami diskusikan. Perspektif akuntabilitas dan kinerja organisasi melalui akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting yang terkait dengan konsep akuntansi lingkungan atau environmental accounting, di mana akuntansi lingkungan dinyatakan sebagai proses mengolah data atau informasi yang menunjukkan bagaimana mengurangi dampak negatif dan menciptakan nilai positif organisasi dalam akuntabilitas lingkungan. Sedangkan akuntansi keberlanjutan sebagai outcome dari berbagai proses sistem akuntansi lingkungan melakukan pengukuran sebagai sistem akuntansi untuk mengkomunikasikan incremental proses dari organisasi terkait capaian kinerja ekonomi atau keuangan dalam pengelolaan dan keterkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Next. Kemudian, untuk fitur akuntansi keberlanjutan sebagai pelaporan keberlanjutan terkait dengan tujuan pengelolaan dan pelaporan organisasi untuk kemaslahatan manusia dan planet yang menjadi bagian dari desain sistem pelaporan terintegrasi. Terkait GRI atau Global Reporting Initiative dan Global Reporting Index, ini menjadi isu kontemporer yang mendorong semua organisasi dapat memenuhi implementasi dengan menerapkan sistem secara melembaga untuk kinerja akuntabilitas. Menilai koherensi dan korespondensi model ini diperlukan untuk menilai tingkat penerapan dalam kematangan pelaporan keberlanjutan, yaitu organisasi melaporkan dan mengukur kualitasnya dengan mengevaluasi syarat Global Reporting Initiative atau GRI. Implikasinya adalah dalam menilai tingkat capaian akuntabilitas dengan syarat indikator kinerja Global Reporting Index sebagai syarat yang penting diungkapkan dalam pelaporan. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengukuran aspek pengembangan organisasi. Peran akuntansi keberlanjutan hadir melalui kejelasan pengukuran elemen cost dan benefit. Juga pemenuhan data secara definisi dan peran akuntansi keberlanjutan juga berkaitan dengan pengakuan dalam periode pelaporan, klasifikasi elemen, serta pengungkapan elemen informasi yang diperlukan dalam kejelasan proses pelaporan. Fungsi teknis pemenuhan syarat kunci pelaporan dari fitur pelaporan keberlanjutan memerlukan dasar kualitas pada isi informasi dan bentuk informasi. Dalam perspektif sosioekonomi, kajian menunjukkan perbedaan tipe kepemilikan berhubungan dengan implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR. Dalam implementasi, ini memerlukan perhatian pada bentuk ownership by employees, individuals, and firms, yang dalam kajian menunjukkan hubungan rendah atau relatif poor dengan corporate social policies dari organisasi terkait peluang investasi yang dilakukan. Next. Peran akuntansi keberlanjutan dengan kejelasan proses pengkomunikasian informasi diimplementasikan dalam padanan dan penjabaran dari isi elemen laporan dalam 95 items. Elemen dibagi ke dalam 7 struktur kategori, yaitu yang pertama ada struktur of governance and management system, yang kedua ada credibility, yang ketiga ada environmental development indicator, yang keempat ada environmental expenses, yang kelima vision and strategy, yang keenam ada environmental profile, dan yang terakhir adalah environmental initiatives. Perspektif isi elemen pelaporan dikemukakan terkait dengan identifikasi elemen cost and benefit dari aktivitas konservasi lingkungan, menyediakan cara terbaik yang mungkin dari pengukuran secara kuantitatif dari transaksi atau transaction, kejadian
atau events dan peristiwa atau circumstance terkait lingkungan sosio natural dalam ukuran kuantitatif dan dapat mendukung pengkomunikasiannya. Sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebagai sistem informasi akuntansi keberlanjutan memerlukan lingkungan praktek berbasis standar akuntansi. Kondisi saat ini akuntansi keberlanjutan menunjukkan implementasi pelaporan masih berdasarkan pada kepatuhan regulasi untuk akuntabilitas manajemen lingkungan atau sektor publik atau pemerintahan. Pada sektor swasta atau privat, implementasi akuntansi keberlanjutan masih sebagai pengungkapan pada pelaporan sistem informasi akuntansi keuangan atau melalui laporan tahunan organisasi. Next. Di Indonesia, regulasi yang memiliki keterkaitan dengan asas keberlanjutan lingkungan adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan atau disingkat dengan AMDAL, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan berkelanjutan atau disingkat TPB. Peran akuntansi keberlanjutan dengan persepsi penerimaan menunjukkan hadirnya peran dari model akuntansi keberlanjutan atau koherensi dan korespondensi. Sesuai dengan tujuan dan proses akuntansi pada level keberlanjutan atau sosio, natural, dan ekonomi, fokus pada akuntansi dengan lingkungan sebagai proses yang diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dan sebaliknya meningkatkan dampak positif dari pengelolaan organisasi dalam keberlanjutan ekonomi lingkungan dan masyarakat. Implikasinya pada kehadiran akuntansi keberlanjutan sebagai fasilitas organisasi dalam memenuhi outcome dari proses environmental accounting. Next. Kesimpulan, jadi simpulan dari penelitian peran akuntansi keberlanjutan dikemukakan sesuai perspektif kajian literatur serta arah praktek dalam kondisi kekiniannya. Akuntansi lingkungan memenuhi dan melengkapi proses dalam mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari organisasi dalam mengelola dan dalam keterkaitan dengan lingkungan sosial dan lingkungan natural selaras, upaya mencapai kinerja ekonomi atau keuangan organisasi. Akuntansi keberlanjutan sebagai hilir dari akuntansi lingkungan, sebagai sistem informasi akuntansi yang memiliki tujuan atau goal clarity dari proses akuntansi. Lingkungan dengan mengkomunikasikan incremental proses akuntansi keberlanjutan diimplementasikan. Next. Prinsipnya keseluruhannya menjelaskan, mengendalikan, dan memprediksi praktek akuntansi keberlanjutan kekinian dan ke depan sesuai terkaitan dengan nilai yang disepakati secara global. Peran akuntansi keberlanjutan melalui akuntabilitas dalam ekologi, sosio, dan ekonomi sampai saat sekarang dilakukan sebagai elemen pelaporan yang diungkapkan dalam laporan keuangan atau laporan tahunan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan semoga materinya bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi.